Kalau kamu suka sama rumah yang memainkan ornamen kayu di bagian interior dan memiliki ceiling yang tinggi sehingga rumahnya adem, ikut GD yuk! Masih dari area Kemang, Bogor di selatan Jakarta, hari ini GD mau kasih lihat kamu ada lagi satu perumahan yang keren nih. Perumahannya bernama Avoria Estate yang didesain dengan sangat apik, bahkan mulai dari kita mau masuk ke bagian dalam perumahannya. Kalau kamu lihat, sesaat kita sampai ke bagian depan dari perumahan ini, gerbangnya dibuat megah, dilengkapi dengan akses jalan yang lebar. Nah sekarang langsung aja yuk kita lihat tampak depan rumah yang akan GD bahas hari ini nih. Nah ini adalah bagian tampilan tampak depan rumahnya. Keren nggak? Beda ya dengan perumahan-perumahan yang lain. Tampak depan rumahnya mengadopsi desain atap Skandinavian di bagian depan rumahnya dengan plafon yang tinggi tuh. Sehingga rumahnya jadi kelihatan megah walaupun cuma satu lantai. Rumahnya berdiri di atas lahan 72 meter persegi 6x12 dengan luas bangunan 50 ya. Dan ini adalah show unit pertama dari total 3 show unit yang sudah GD liput dan siap GD bagikan kepada kalian nanti. Nah sekarang kita mulai mendekat yuk ke rumahnya kak. Sesaat kita sampai ke halaman, kita akan diterima di area carport yang besar nih. Area carportnya dibuat dengan ukuran 5 meter dikali 4,5 meter. Keren ya? Area carportnya yang besar tentu saja mengimbangi bangunan rumahnya yang udah terlihat megah. Tentunya rahasianya adalah desain rumahnya dengan ceiling yang dibuat tinggi sekitar 4,5 meter sehingga membuat rumah ini walaupun satu lantai kalau dilihat dari depan nggak kelihatan mungil. Kemudian kalau kita lanjut lagi, walaupun area carportnya dibuat besar, di bagian sampingnya tetap bisa ada area taman yang dibuat dengan ukuran 1x3,5 meter. Taman ini akan menjadi area bukaan dari kamar tidur anak yang ada di bagian belakangnya tuh ya. Kemudian selain bukaan dari area kamar tidur anak, di bagian badan rumah ini juga kalian bisa lihat ada bukaan jendela besar yang berdampingan dengan pintu masuk utamanya. Kemudian sesaat sebelum kita masuk ke rumah akan ada area teras berukuran 1x1 meter yang punya opsi untuk bisa kalian lebarkan jika mobil yang kalian punya ukurannya tidak terlalu panjang. Setelah kita melihat bagian depan rumahnya, sekarang saatnya GD ajak kalian untuk melihat bagian interior rumahnya yang didominasi dengan ornamen kayu. Sesaat kita masuk ke rumah, kita diterima di ruangan utama berukuran 3,6x5,5 meter. Besar ya kak? Area ruangan utamanya bisa kalian bagi menjadi dua bagian seperti di show unit ini, yaitu dengan area ruangan makan di bagian belakang dan ruangan duduk keluarga di bagian depannya. Untuk area ruangan duduknya sendiri yang berada di bagian depan dibuat dengan total ukuran 3,6 meter dikali 2,75 meter. Baik area ruangan duduk di depan maupun area ruangan makan di belakang, keduanya didesain secara open space sehingga membuat rumahnya jadi terasa lebih luas ya. Berlanjut kemudian di bagian sisi kanan rumah, di bagian belakang sofa itu ada pintu masuk menuju ke kamar tidur anak. Yang diikuti di bagian belakangnya ada area dapur dan juga area taman indoornya. Dan kemudian di bagian paling belakang kanan, itu akan ada akses pintu menuju ke kamar tidur utamanya. Nah, kita lihat satu-satu, kita mulai dari kamar tidur anak yang di depan nih. Untuk area kamar tidur anaknya dibuat dengan ukuran 2,4x3 meter. Yang mana untuk interiornya ini ditata menggunakan ranjang susun dengan lemari bajunya berada di bagian bawah ranjang, tepat di samping tangga menuju ke kasur yang ada di atas. Dari arah kamar tidur anak yang ada di bagian depan kanan, kita bergerak lagi menuju ke bagian ruangan berikutnya, yaitu area ruangan makan yang berada di bagian belakang dari ruangan keluarganya. Untuk area ruangan makannya sendiri, di video rumah kali ini dibuat dengan ukuran 3,6x2,75 meter. Kemudian kalau mungkin ada agen nasista yang merasa area ruangan makannya terlalu terbuka, tentu saja bisa kalian tambahkan partisi kayu di antara ruangan makan dan ruangan keluarganya ya. Begitu pula dengan area dapur yang berada di bagian sisi kanan dari ruangan makannya, tentu saja kalian boleh berikan sekat atau dijadikan ruangan tersendiri. Nah sekarang kita akan lihat lebih detail bagian area dapurnya nih.
Area dapur yang berada di bagian dalam rumah ini dibuat berdampingan dengan ruangan taman indoor. Khusus untuk area dapurnya ini secara keseluruhan dibuat dengan ukuran 2,4 meter dikali 2,5 meter. Kemudian kalau Aganda lihat, itu tepat di bagian atas ada bukaan jendela dari arah kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya. Hal ini dikarenakan area taman indoor yang ada di bagian tengah rumah ini terbuka menerus sampai ke bagian atas rumahnya ya. Sementara untuk area taman indoornya sendiri, ini dibuat dengan ukuran memanjang yaitu 3 meter dikali 1 meter. Setelah kita melihat ruangan yang ada di bagian paling depan, lalu kita udah lihat juga area ruangan makan yang berdampingan dengan area dapur serta area taman indoornya. Sekarang berarti tersisa ada 3 ruangan lagi yang akan Gede kasih lihat kepada kalian nih. 3 ruangan itu adalah yang pertama area teras samping khusus rumah yang berada di lahan hook. Lalu diikuti kemudian adalah area kamar mandi yang dibuat tersembunyi. Dan 1 ruangan lagi tentu saja area kamar tidur utamanya. Kita akan mulai lihat dulu dari area kamar mandi yang tersembunyi ini ya. Nah, ini adalah area kamar mandi yang dibuat dengan ukuran cukup besar yaitu 1,75 dikali 2 meter. Karena ukurannya yang besar, di bagian dalam didesain bisa ada area shower, kloset duduk, dan bahkan ada area wastafelnya nih. Lengkap deh area kamar mandinya ya. Kalian hanya perlu tambahkan kaca showernya aja tuh yang ditemper supaya area kamar mandi kalian tidak mudah basah. Nah sekarang dari area kamar mandi kita kembali dulu yuk ke ruangan utamanya. Ruangan berikutnya yang akan Gede kasih lihat adalah area kamar tidur utamanya. Area kamar tidur utama ini berada di bagian paling belakang kanan rumah, berada tepat setelah dari area inner garden atau taman indoor yang ada di bagian area tengah-tengah rumahnya. Area kamar tidur utama ini dibuat dengan ukuran cukup besar yaitu 4,25 meter dikali 3 meter. Lalu seperti Aganda lihat, bagian interior kamar tidur utamanya sangat kental dengan permainan material kayu ya. Mulai dari back wall yang di bagian kepala ranjang, juga lemari baju yang ada di bagian sampingnya, penuh didominasi dengan material kayu sehingga membuat suasana di area kamar tidur utamanya ini lebih hangat. Begitu pula di bagian kaki ranjang, kalau Aganda lihat ada permainan kembali ornamen kayu yang berdampingan di bagian sampingnya dengan bukaan jendela. Bukaan jendela dari kamar tidur utama inilah yang mengarah ke bagian taman indoor yang ada di depannya tadi ya. Nah setelah kita melihat area kamar tidur utamanya, berarti tersisa 1 ruangan lagi yang belum Gede kasih lihat, yaitu area teras sampingnya. Area teras samping ini terkhusus untuk tipe rumah yang berada di lahan hook yang memiliki kelebihan lahan di bagian sampingnya ya. Area teras yang di bagian samping ini berbatasan langsung dengan area ruangan makan yang ada di dalam rumah, dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca. Mantep banget ya kak. Area teras yang di bagian samping ini tentu saja bisa Aganda manfaatkan sebagai teras kedua di rumah kalian, yang tentu saja privasinya lebih terjaga karena tidak terlihat langsung dari jalan yang di depan. Kalian bisa manfaatkan teras samping ini untuk berkumpul bareng teman ataupun keluarga. Kira-kira penampakan dari depan rumahnya untuk rumah hook jadi seperti ini ya, dilengkapi dengan teras di bagian sampingnya. Karena kita udah sampai ke bagian depan rumah lagi, berarti keseruan ruangan di unit yang pertama sudah Gede jelaskan. Dan untuk kamu yang tertarik dan mau tanya-tanya atau berkunjung langsung lihat rumahnya, bisa WA ke nomor yang Gede taruh di deskripsi video ya. Katanya ada penawaran menarik untuk penonton yang lihat dari channel Gudang Desain. Langsung aja tuh ya dimanfaatkan. Dan pastikan kamu gak kelewat episode selanjutnya karena rumahnya punya area dapur dan juga area taman belakang yang keren banget tuh. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye.